pemirsa Babe Ipur dimanapun Anda berada, malam ini kita akan melakukan podcast ya dengan judul video call seks dan dampaknya terhadap diri kita sendiri ya. Jadi kenapa kali ini saya melakukan acara podcast ya, yang pertama kali saat ini, yaitu berlatar belakang karena adanya postingan di Facebook saya di attack dari user ya, salah satu user Facebook namanya Binjai Berdiskusi ya. Di situ dikatakan ada ini ya, suatu petunjuk ya, bahwasanya ada pihak ya yang mempunyai video call seks ya. Jadi oleh karena itu saya akhirnya berinisiatif ya untuk melakukan podcast tersebut tentang hal tersebut. Jadi apa yang diposting di Binjai Berdiskusi tadi itu, mereka yang memiliki video call seks tersebut saya perhatikan adalah bagian dari ormas ataupun bagian dari elit politik yang ada di kota Binjai guys ya. Jadi saya hanya memberikan saran kepada anak-anak muda supaya tidak melakukan hal tersebut untuk di kedepan hari kemudiannya ya. Oke, demikian podcast kita, saksikan bersama. Selamat malam. Ini adalah acara podcast pertama kali yang dilakukan oleh Babe Ipur Production YouTube channel ya. Terima kasih buat narasumber bisa datang malam hari ini bersama saya di tempat ini di acara podcast Babe Ipur Production Channel ya. Jadi tema kali ini adalah tentang video call seks ya. Tadi kita kan sudah tonton Pak ya. Iya, benar. Video yang tadi kita tonton ya. Ya, sudah. Oke, sebelum kita bahas masalah VCS atau yang disebut dengan video call seks, boleh Pak perkenalkan singkat Pak, atau minum dulu Pak? Ya, sudah. Cicipin dulu Pak kopi kita. Baik. Ya. Gimana Pak? Mantap kopi ya? Nikmat sekali. Saya kebetulan saat ini pesan teh hijau Pak ya. Boleh Pak memperkenalkan diri? Ya. Nama saya Franz. Saya berumur 36 tahun. Ya. Profesi saya saat ini adalah selain kepala rumah tangga, saya juga seorang wira swasta. Oke. Mungkin untuk saat ini ya itu dulu. Tinggal di kota mana Pak? Saya tinggal di kota Binjai, tempatnya di Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur. Jadi status Bapak sekarang kerjaannya wira swasta ya? Wira swasta. Baik Pak, kita akan bahas masalah video call seks yang sudah kita tonton tadi ya, dari alur tadi ya. Kita sama-sama lihat tadi ya, mungkin bersama para pemirsa Babe Ipur yang sudah menonton tayangan singkat ya, video tadi itu adalah kisah nyata ya, yang sering dialamin oleh para muda-mudi ataupun orang tua ya, yang selama hidupnya masih ada nafsu di dalam hidupnya ya. Jadi tidak memandang siapa saja, baik itu perempuan maupun laki-laki, pasti ada yang mengalami hal tersebut ya. Jadi saya boleh bertanya Pak lagi Pak? Ya, silakan. Boleh terus terang Pak, selama Bapak menjadi seorang anak muda ya,
pernah melakukan kegiatan tersebut, Pak? Ya kalau yang pasti dengan orang yang kita sukai. Oh ya? Ya, dan Bukan terhadap orang yang dikenal ya, tiba-tiba seperti yang tadi hanya kenal di internet lalu teleponan terus langsung melakukan video call. tidak. Tidak, bukan kenal pada saat itu juga. Tidak, karena pada zaman saya muda itu kegiatan PC itu belum ada, video call belum ada. Nah, jadi masih alat komunikasi itu masih semi Android. Oh, berarti bersifat suara, Pak ya? Iya, benar. Oh, sorry Pak, mungkin itu udah di luar pembahasan kita bicara tentang video call sex. Berarti itu hanya bersifat voice. Iya. Jadi itu bisa disebut dengan voice sex ya. Iya. Oke, ya. Oke, berarti video call sex Bapak belum pernah ngalamin. Jadi gini Pak, saya sering memperhatikan ya teman-teman saya di luar sana, baik dari masa, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, baik dari itu SD, SMP, SMA, anak kuliahan, orang pekerja, bahkan orang tua pada saat ini juga mengalami hal tersebut. Ya, ada ajakan dari pasangannya masing-masing gitu. Ya mungkin satu sisi memang mereka butuh dengan hal tersebut karena mungkin faktor kesendiriannya gitu ya, dan mereka juga mungkin juga sama-sama suka. Jadi yang mau saya tanya kembali kepada Pak Frans ya. Menurut Pak Frans, apakah itu wajar dilakukan seorang insan ya di masa dia remaja, muda, ataupun ketika dia juga sudah tua melakukan hal tersebut? Wajar nggak? Ya kalau kita bilang dari segi hasrat, mungkin yang seperti itu untuk begitu sulit untuk dihentikan gitu atau ditangkal gitu. Cuma kalau kita lihat dari segi mental untuk kedepannya itu sebenarnya merusak sekali generasi, merusak jiwa, bahkan pola pikir generasi begitu. Jadi para generasi yang memang memiliki kegiatan seperti itu nggak akan, tidak bisa fokus untuk melakukan sesuatu, Tidak bisa maju ya dalam berpikir ya. benar Pak, benar. Karena dengan melakukan kegiatan seperti itu akan membuat pikiran lebih bercabang dan susah untuk berkreasi seperti itu. Karena dalam hal seperti ini, perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang mengikat. Nah, seperti candu. Seperti candu nih, Iya, alkohol ya. benar. Seperti candu atau bisa kita bilang rokok yang kebanyakan orang nggak bisa hidup satu hari pun tanpa rokok. Oh, berarti ini bisa terikat Pak ya menurut Pak Frans? Benar. Oke, jadi gini Pak, boleh kasih pesan-pesan ya kepada generasi kita saat ini ya. Bagaimana caranya untuk bisa tidak terjerumus dalam hal tersebut, yaitu video call sex gitu loh. Bagaimana caranya seorang anak muda ataupun seorang pribadi untuk bisa menghindari kegiatan tersebut? Tipsnya seperti apa menurut Pak Frans? Ya mungkin untuk satu hal yang pertama ya, itu baiklah kita berpikir positif. Oke. Karena untuk melakukan hal-hal seperti itu banyak sekali efek-efek negatif yang bakalan kita rasakan gitu. Nah, dan yang kedua itu baiklah kita mempergunakan media sosial atau Android atau handphone yang kita miliki itu untuk hal-hal yang berguna gitu. Oke. Nah, jangan
semata, masa depan kita rusak selamanya. Oke. Nah, Baik Pak, tipsnya untuk seseorang itu tidak, artinya bisa terhindar dari kegiatan video call seks tersebut Pak. Apa yang mereka harus lakukan gitu loh, supaya terhindar gitu loh, supaya tidak Iya. melakukan kegiatan tersebut gitu, bahkan tidak terpikir lagi gitu. Apakah apa yang mereka harus lakukan gitu sebagai seorang insan gitu. ya kalau menurut saya. Apakah rajin olahraga atau sering Kalau menurut saya sih, organisasi? cari kesibukan. Oke. Cari kesibukan. Baik itu dalam segi pendidikan, pelajaran, ataupun pekerjaan. Jangan sampai ada jeda waktu bagi kita untuk bisa memikirkan hal-hal yang berbau seks seperti itu. Karena memang saat masa-masa pubertas ataupun masa-masa apa itu yang dibilang ya, labil bagi seorang pria itu sangat rentan saat sendiri, saat waktu luang itu kita bisa memikirkan hal-hal seperti itu. Oke. Berarti Jadi cari kesibukan, hal yang positif, Cari kesibukan ya guys. hal yang positif seperti itu. Oke, Pak Frans, boleh katakan ke saya dan pemirsa Babe Ibu di mana berada, boleh disebutkan 3 efek ya, 3 efek ataupun 3 dampak dari kita melakukan video call ini gitu. Dampaknya kalau kita melakukan Ya, mungkin terhadap sosial kita, terhadap hubungan kita untuk masa depan. masa depan ya, dampaknya boleh sebutkan 3 Pak? Ya, yang pertama ya, kita akan kecanduan. Dan di kemudian hari ada kemungkinan besar kita tidak hanya akan melakukan isi. Kita kemungkinan besar, bahkan itu saya bilang 80% itu kita akan berpikir untuk melakukannya Kembali ya. Artinya maksud saya melakukan seks, bukan hanya video visi atau video seks. Berarti awalnya candu, Benar, kedua melakukannya. di dunia nyata gitu ya. Ya, benar. Kedua melakukannya di dunia nyata. Itu salah satu dampak terbesar, karena menurut saya jangan pernah bermain dengan hasrat ataupun gairah. Saat kau bergairah itu wajib harus tersalurkan. Boleh sebut 3 Pak dampak? Yang kedua Oh, yang kedua. Nah, itu akan membuat kita susah fokus dalam segala hal. Karena di dalam pikiran kita akan tertanam hal-hal yang berbau mesum. Nah, dan yang ketiga, masa depan kita, mental kita akan sama sekali berubah. Kita nggak akan sama seperti Kacau, yang ya? dulu. Kita akan berubah. Bukan mental seorang insan yang Seorang petarung, saya bilang. sejati ya, Bukan. petarung ya. Kita hanya hidup dalam dunia hayalan ya. Seperti itu Pak, mentalnya ya. Kemungkinan bahasa yang tepat itu ya benar. Kita akan hidup di dalam dunia barat, dan mental kita adalah mental Lemah, saya ya? bilang seorang pemburu, saya bilang. Kalau bagi saya Seharusnya enggak, bukan. mental kita akan berubah menjadi yang mental yang tadi seorang petarung yang siap menghadapi dunia. Oh. Nah, kita akan menjadi mental seorang, saya bilang, psikopat yang hanya akan memikirkan tentang hal-hal negatif Oh gitu. yang berbau tentang seks. Berarti yang pertama tadi adalah dampaknya candu yang mengarah kepada kegiatan fisik ya. Benar. Kegiatan fisik dalam arti Yang akan ingin berkembang. melakukannya dalam hal seksual secara ini ya, fisik ya. Fisik, Yang kedua adalah tadi masalah Fokus pikiran pikiran tidak fokus ya. tidak akan bisa fokus. Fokus untuk melakukan segala sesuatu kegiatan kita. Dan yang ketiga adalah Mental mental kita hancur ya. Hancur, benar. Yang harusnya
kita sebagai mental petarung menjadi mental ini ya, seorang psikopat ya, Iya, hanya benar. berpikir Dalam hal dunia hayalan aja ya. Ya benar. Baik Pak Frans, makasih untuk ininya, atas apa yang sudah Pak Frans sampaikan. Semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin tambahan dari saya Pak Frans ya. Dampak dari video call seks ini adalah menurut saya ya Pak Frans ya. Jadi kalau itu bisa terkuak, artinya terpublish ya video call seks kita tadi, kan kita nggak tahu nih teman video call seks kita tadi itu bisa jaga rahasia atau enggak gitu ya. Tapi rata-rata di luar sana partner kita untuk yang melakukan kegiatan video call seks tersebut banyak yang tidak ini ya, konsisten ya, tidak bisa dipercaya gitu. Yang akhirnya pasangan kita tersebut tadi mempublish video call seks kita tadi gitu ya. Jadi dampak pertama itu adalah video tadi itu mungkin direkam sama pasangan kita tadi dan dipublish ya gitu, dipublish sama pasangan kita tadi. Jadi ini masukan bagi saya buat teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian, baik itu anak-anak muda, SMP, SMA, anak kuliahan yang mungkin pernah terjebak dalam dunia video call seks yang dilakukan dengan pasangannya ya, saran kami stop ya, dan yang belum melakukan stop, jangan lakukan lagi ya, karena itu akan merugikan diri Anda sendiri. Suatu saat video tersebut akan dipublish mereka ya ke media-media yang lain dan dampaknya banyak sekali ya. Pertama, figur Anda itu akan hancur ya, figur Anda akan hancur, mental Anda akan hancur ya, karena kegiatan tersebut dilihat oleh banyak orang gitu ya. Nah yang kedua adalah jika Anda seorang pekerja atau dimanapun Anda berorganisasi, karir Anda akan hancur. Bayangin jika Anda seorang pegiat ya dalam ormas ataupun partai politik, karir Anda hancur sampai di situ. Bayangin guys ya. Dan apabila juga Anda seorang orang tua ya yang melakukan hal tersebut dan video itu terkuak di publish, bayangin guys ya betapa malunya wajah kita ini taruh di mana ya. Kalau itu terjadi pasti kita inginnya tinggal di hutan guys, kalau bisa semua orang tidak mau melihat wajah kita guys. Jadi itu aja guys yang bisa kami sampaikan. Jadi pesan dari kami Pak Frans ya, jangan lakukan hal tersebut. Video call seks bisa menjebak Anda, video call seks bisa menghancurkan mental Anda, video call seks akan menghancurkan karir Anda. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan malam ini. Makasih Pak Frans, dan terima kasih buat para pemirsa Bapak Ibu yang sudah menonton video sebelumnya ya. Dan untuk video selanjutnya mari kita saksikan video ini yang berkaitan dengan video call seks nyata. Ini mari kita saksikan.
saya sedang mencari asisten pribadi pertama.